Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembelajaran matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pengertian pertidaksamaan linier satu variabel atau yang kita singkat PTLSV? Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang ketidaksamaan atau pertidaksamaan dengan satu variabel berpangkat 1. Sama halnya dengan persamaan linier, pertidaksamaan juga masih pangkatnya 1. Apa saja lambang pertidaksamaan? Lambang pertidaksamaan mari kita lihat pada tabel berikut. Ini ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Bedanya apa? Kalau lebih dari dan lebih dari atau sama dengan, berarti seperti contoh, lebih dari 2, berarti 2-nya tidak ikut. Tapi kalau lebih dari sama dengan 2, berarti 2-nya ikut dalam anggota. Sama dengan kurang dari dan kurang dari sama dengan. Selanjutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel PTLSV. Cara yang pertama adalah menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jika persamaan ekuivalen jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Contohnya, di sini ada X plus 6 lebih dari sama dengan 8. Jadi, karena dia menambah atau mengurang sama dengan persamaan linier, kalau di sini plus berarti kita kurang dengan lawannya, berarti negatif 6. Sama halnya kalau kiri negatif 6, berarti kanan juga harus negatif 6. Berarti kalau udah seperti ini, yang sama bisa kita coret. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0, berarti X-nya 8 kurangi 6 adalah 4, berarti X-nya lebih dari sama dengan 4. Ini berarti jawaban untuk X ditambah 6 lebih dari sama dengan 8. Kemudian cara yang kedua menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel adalah dengan mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama dengan bilangan yang jika dikalikan atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Berarti kalau dia dikalikan negatif, tandanya dibalik. Misal, kalau kurang dari tapi kemudian dikalikan dengan negatif, maka jadinya lebih dari. Langsung saja ke contoh, biar tidak bingung. Di sini ada 2x dikurangi 4 lebih dari 10. Nah, untuk lebih mudah, kita tambahkan dulu. Sebelum kita kali, kita tambahkan dulu. Karena di sini negatif 4, lawannya adalah positif, maka kita tulis di sini negatif 4 ditambah 4. Karena kiri ditambah 4, otomatis kanan juga harus ditambah 4. Setelah itu, karena ini sama, kita bisa coret negatif 4 sama 4 ini hilang atau 0. Kemudian 10 ditambah 4 adalah 14, berarti 2x kurang dari 14. Kemudian baru kita kali, karena di sini 2x, berarti kali lawannya adalah bagi. 2x kita bagi 2, sama 14 juga kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah x lebih dari 7. Bu, katanya tadi harus tandanya berubah karena di sini dia positif, maka tandanya tetap. Beda dengan halnya kalau dia di sini negatif, berarti tandanya harus berubah. Sekarang kita ke model matematika dan penerapan pertidaksamaan pada soal cerita. Ini contoh, persegi panjang mempunyai panjang x plus 7 cm dan lebar x dikurangi 2 cm. Jika kelilingnya tidak lebih dari 50 cm, tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Jawab, jika permasalahan di atas digambarkan akan tampak seperti gambar di bawah ini.
Karena dia persegi panjang, ini karena dia persegi panjang, itu berarti panjang ini yang atas, lebar ini berarti yang samping. Nanti kita bisa tuliskan panjangnya X plus 7, kemudian lebarnya X min 2. Kemudian, maka untuk mencari model matematika, gunakan rumus keliling persegi panjang. Kenapa kok keliling? Karena kita lihat lagi soalnya. Jika kelilingnya tidak lebih dari 50, berarti di sini sudah diketahui kelilingnya. Berarti kita cari model matematikanya menggunakan rumus keliling. Tapi, jika pada soal diketahui luasnya, berarti kita menggunakan rumus luas. Oke, rumus keliling adalah K sama dengan 2P ditambah 2L. 2 panjang ditambah 2 lebar. Berarti K-nya sama dengan 2, P-nya tadi kita rubah ini, X ditambah 7, kemudian ditambah 2, lebarnya kita ganti X dikurangi 2. Kalau sudah, kita kalikan, berarti 2 kali X adalah 2X, 2 kali 7 adalah 14, kemudian ditambah 2 kali X adalah 2X, positif dikali negatif adalah negatif, 2 kali 2 adalah 4. Maka, kalau sudah seperti ini, kita cari variabel yang sama, berarti 2 ditambah 2 adalah 4X, 14 dikurangi 4 adalah 10. Jika keliling persegi panjang tidak lebih dari 50 cm, dapat ditulis 4K ditambah 10, ini tadi hasil yang tadi, tidak lebih dari, karena tidak lebih berarti kurang dari. Awas terjebak di sini. Kalau tidak lebih berarti kurang dari, tapi kalau tidak kurang berarti lebih dari. Mas ya, hati-hati ya di sini ya. K-nya tadi kita rubah menjadi 50, berarti 4X ditambah 10 kurang dari sama dengan 50. Kemudian yang tidak ada X-nya kita pindahkan ruas, plus jadi negatif, berarti 4X kurang dari 50 dikurangi 10. 4X-nya kurang dari 40, dari ini 50 kurangi 10 dibagi 4. Kenapa dibagi? Karena ini kali, pindah ruas jadi bagi. Maka X-nya kurang dari sama dengan 10. Nilai maksimum, karena hasilnya 10, langsung kita ambil X-nya 10. Sehingga diperoleh P-nya, X-nya ini kita rubah 10, berarti 10 ditambah 7 adalah 17 cm. Lebarnya tadi X dikurangi 2, berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan luas, rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya kita pakai 17, lebarnya kita pakai 8, berarti 17 dikali 8. Maka lebarnya adalah 136 cm persegi. Sekian dari Bu Anissa, semoga kalian tetap semangat. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.